Pertama saya akan ulas kenapa mata kuliah ini disebut dengan pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam. Ya, nama mata kuliahnya pengantar studi sejarah peradaban Islam. Oke, ada beberapa kata kunci. Pertama, pengantar satu. Kedua, bisa kita satukan pengantar studi. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam. Atau ada yang menyebutnya dengan sejarah dan peradaban Islam. Ini mata kuliah kita. Saya ceritakan sedikit riwayat mata kuliah ini. Sebelumnya mata kuliah ini pernah bernama Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian pernah juga bernama Sejarah Peradaban Islam. Nah, sekarang mata kuliah yang diberikan kepada kita sesuai dengan kurikulum KKNI namanya Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam. Muncul pertanyaan, kenapa hanya pengantar? Ini pertanyaan penting. Satu, kemudian mengapa pengantar studi? Pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga mungkin tidak perlu kita pertanyakan, sejarah peradaban Islam. Pertama saya akan ulas kenapa mata kuliah ini disebut dengan pengantar. Karena kajiannya tidak mendalam. Hanya memberikan pengetahuan tentang beberapa aspek tertentu saja dari sejarah peradaban Islam. Terbatas pengantar. Kemudian, kenapa dia disebut dengan pengantar studi? Alasannya ini terkait dengan cara mempelajari sejarah peradaban Islam. Jadi dari dua penjelasan ini, yang pertama namanya pengantar karena kita hanya membahas aspek-aspek tertentu saja yang terbatas. Yang kedua pengantar studi karena terbatas itu kita harus mencari cara untuk mempelajari sejarah Islam. Oke, sejarah Islam, sejarah peradaban Islam. Nah, yang ketiga, ini hanya penjelasan. Sejarah peradaban Islam itu sudah terbentang sejak waktu yang lama. Tidak mungkin dipelajari dalam waktu yang pendek. Karena itu saya ingin jelaskan kenapa mata kuliah ini bernama Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam. Paling tidak ada 3 alasan. Alasan pertama, alasan waktu. Apa maksudnya alasan waktu? Kita belajar pengantar studi sejarah peradaban Islam karena kita mempelajari sejarah Islam yang sudah berlangsung sejak rentang waktu yang lama. Ini alasan waktu ya. Waktu atau durasi berlangsungnya sejarah Islam ini sudah berlangsung sejak lama. Kita ambil saja misalnya patokan awal ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi. Misalnya 610 Masehi.
ya, di saat Nabi berusia 40 tahun. Sekarang 2021. Tentu kalau kita hitung itu sudah lebih dari sekitar 14 abad. Oke lah, dalam rentang waktu yang panjang ini, 14 abad ini, bisakah Anda menceritakan sejarah Islam dalam waktu, ya kuliah kita ini pendek, hanya 16 pertemuan, itu pun sudah dipotong 3. Pertama, orientasi perkuliahan, kemudian kedua, ujian tengah semester, kemudian yang ketiga, ujian akhir semester. Tinggal 13 kali saja membahas konten dari sejarah Islam dalam waktu 14 abad. Mungkin atau tidak. Karena itu, karena waktunya panjang sementara waktu untuk mempelajarinya pendek, kita mendesain mata kuliah pengantar studi. Jadi jangan terlalu berpikir wah dan ideal dalam waktu yang 13 pertemuan bisa mempelajari sejarah Islam dalam rentang waktu yang panjang. Lanjut, alasan kedua, kenapa pengantar studi? Alasan kedua itu persoalannya terletak pada luasnya wilayah Islam atau luasnya kawasan yang sudah disentuh oleh ajaran Islam, sehingga masyarakatnya sudah mempraktikkan ajaran-ajaran Islam di dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nah, mulai kita hitung kawasan peradaban Islam itu mulai dari awal kita tarik dari pusat kelahirannya di Timur Tengah. Timur Tengah atau lazim kita sebut Arab. Timur Tengah ini kalau kita lihat kawasannya dalam kajian kawasan itu namanya Asia Barat. Di dalamnya ada Timur Tengah, ada Syam dan beberapa wilayah sekitarnya. Kemudian ada wilayah Asia Tengah yang ada stan-stannya itu Kazakhstan, apalagi Uzbekistan. Nah, itu kawasan Asia Tengah. Kemudian di Mesir itu disebut dengan kawasan Afrika Utara. Nah, belum lagi Afrika Barat. Kemudian ada kawasan anak benua India atau juga disebut dengan Asia Selatan. Di sana ada India sendiri, ada Pakistan, ada Bangladesh, ya. Kemudian ada lagi kawasan Irano-Persian atau biasa disingkat kawasan Persia atau kawasan kebudayaan Persia. Mencakup Irak sekarang, sebagian Irak, dan sebagian dari Pakistan yang terpengaruh oleh kebudayaan Iran. Kemudian ada lagi kawasan Eropa. Eropa yang kita kenal pada periode awal Islam, pada periode kejayaan Islam adalah Eropa Barat yang pusatnya di Andalus dan sekitarnya. Spanyol, Portugal, Italia, dan beberapa negara yang berhampiran dengan itu. Belum lagi ini daerah kita, Asia Tenggara. Asia Tenggara atau juga disebut dalam kajian kawasan sebagai kawasan Melayu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mempelajari sejarah Islam di kawasan yang luas ini? Ingat ya, Islam sudah menyebar hampir ke seluruh benua. Umat Islam sudah ada di mana-mana. Setiap umat tentu mempunyai sejarahnya sendiri. Nah, karena itu kita akan pelajari Islam yang menyebar luas di berbagai kawasan ini, di berbagai negara ini dengan metode-metode yang kita pakai nanti dalam pengantar studi Islam di kawasan-kawasan yang luas.
Mungkin enggak 13 pertemuan, itu pun kalau tidak ada gangguan di perjalanan ya. Ada waktu kita tidak bisa kuliah dan segala macamnya. 13 pertemuan membahas Islam, membahas sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam di wilayah yang luas. Tentu tidak mungkin atau tidak mencukupi waktunya. Lalu alasan ketiga, kenapa pengantar studi? Yang ketiga, kalau kita lihat alasannya begini. Aspek kesejarahan manusia itu banyak. Jadi kalau kita lihat aspek sejarah itu bisa mencakup, kita pakai 7 sistem universal kebudayaan itu, misalnya sistem religi. Kita akan melihat perkembangan agama Islam. Jadi temanya di sini adalah perkembangan agama. Kemudian aspek yang kedua, misalnya aspek bahasa. Kita ingin lihat bagaimana perkembangan bahasa-bahasa umat manusia di wilayah-wilayah tertentu, di kawasan-kawasan tertentu setelah bersentuhan dengan agama Islam. Nah, aspek kesejarahan bahasa itu satu aspek. Kemudian yang ketiga, misalnya sistem sosial. Sistem sosial, kedatangan Islam mempengaruhi sistem sosial masyarakat di wilayah-wilayah yang sudah berkenalan dengan ajaran Islam. Ada perubahan. Dan ini satu aspek kesejarahan juga. Kemudian sistem teknologi misalnya. Bagaimana teknologi yang muncul, yang distimulan dengan munculnya ajaran Islam di tengah masyarakatnya, menjadi amalan masyarakatnya. Sistem kesenian juga. Sistem ekonomi dan segala macamnya. Nah, karena aspek kesejarahan itu sangat luas, maka kita hanya akan mempelajari bagaimana cara-cara memahami persoalan-persoalan kesejarahan umat Islam yang aspeknya sangat banyak. Minimal 7 sistem ya. Kalau pernah belajar antropologi, belajar kebudayaan, kan ada 7 sistem universal kebudayaan. Sistem religi, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem sosial, sistem ilmu pengetahuan, teknologi dan kecakapan hidup, kesenian, apalagi ekonomi. Nah, oke, nanti silakan periksa saja urutannya. Nah, karena itu kita perlu menggunakan teori khusus. Kemudian agar semua aspek kesejarahan umat Islam ini bisa kita pahami, tentu dengan teorinya. Nah, karena itu makanya mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam bernama sebatas pengantar karena luasnya cakupan bahasannya. Baik luas dari segi waktu, luas dari segi tema, kemudian luas dari segi kawasan. Tugas saya hanya mengantar. Tugas saya hanya mengantar. Tugas saya hanya mengantar. Mengantar dengan teori-teori. Mengantar dengan teori-teori. Mengantar dengan tema-tema. Mengantar dengan pertanyaan-pertanyaan yang fundamental yang harus Anda jawab selama proses perkuliahan. Nah, setelah saya antar, Anda masuk ke dalam wilayah kajian sejarah peradaban ini, Anda galilah semua yang ada di dalam. Nah, begitu. Ibarat masuk rumah. Ketika Anda sudah masuk ke dalam rumah, semakin lama Anda di dalam, Anda akan semakin banyak merasakan suasana-suasana tertentu, aura-aura tertentu di dalam rumah tersebut. Kemudian kalau Anda masuk rumah, kemudian di dalam rumah itu Anda mencari sesuatu atau banyak hal
semakin sering Anda mencari, semakin rajin Anda mencari, Anda akan mendapatkan banyak hal. Kemudian, ketika Anda berada di rumah itu, semakin sering Anda berpikir mempertanyakan sesuatu, Anda akan mendapatkan jawaban-jawaban yang banyak. Misalnya, kenapa kursi ini posisinya di sini? Fungsi kursi jelas. Fungsi paling utama dan prinsipil adalah tempat duduk. Tapi Anda memunculkan pertanyaan-pertanyaan terhadap objek yang ada di rumah itu. Kursi, mengapa di sini? Oh, ternyata kursi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk bagi tamu, tapi juga menjadi tempat duduk sehari-hari bagi orang yang ada di dalamnya misalnya. Oh, kenapa kursi ini di sebelah pintu? Apakah ada terkait dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu dari pemilik rumah misalnya? Oh ya, kenapa kursi ini dibuat sangat tinggi misalnya kan? Dan muncul pertanyaan baru. Bisa jadi. Mungkin orang yang di rumah ini orangnya besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, begitu. Jadi rumusnya apa? Saya sudah mengantarkan. Kemudian Anda ketika berada di dalam, semakin lama Anda di dalam, Anda akan mendapatkan suasana yang banyak. Dan ketika Anda berada di dalam, Anda banyak mencari, banyak membaca, banyak berpikir, maka akan mendapatkan banyak hal. Maka kesimpulan-kesimpulannya tergantung kepada Anda. Maka pengetahuan yang Anda dapatkan tergantung kepada seberapa besar usaha Anda untuk memperolehnya. Tidak ada kunci yang paling pas bagi penuntut ilmu selain belajar. Kata kuncinya, mau pintar, ya belajar. Kata kuncinya, mau pintar, ya belajar. Oke, ini pengantar saja. Kita akan diskusikan lebih lanjut di dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.